lagi dalam acara Giku Giku, Gerejaku Kirangkanku di kanal YouTube YKB GKI TV bersama saya Ineke, tim aktivitas Sekolah Minggu GKI Kepaduri. Giku Giku mau memberikan alternatif aktivitas orang tua dan anak yang sesuai dengan kurikulum sekolah minggu dari Bina Warga. Giku Giku, Gerejaku Kirangkanku. Yuk papa mama, kita ajak anak-anak untuk beraktivitas di hari Minggu supaya firman Tuhan yang telah didengar dapat terus diingat. Tapi sebelumnya kita saksikan dulu yang penting buat papa mama, yaitu mini parenting berikut ini. Ayah Bunda, jumpa lagi dalam acara mini parenting. Dalam acara ini kami akan menyampaikan tips pendek bagaimana mendampingi anak-anak yang telah Tuhan anugerahkan di dalam keluarga kita. Saya Sri Arianti Kristianingsih dari Fakultas Psikologi Universitas Kristen Satya Wacana. Ayah Bunda, mungkin kita tidak asing dengan permainan di masa kecil, seperti petak umpet, gundu, sundamanda, dakon, atau permainan-permainan yang lain. Permainan tradisional itu biasanya dimainkan secara berkelompok dan di tempat yang terbuka. Dengan adanya perubahan zaman, anak-anak zaman sekarang lebih akrab dengan permainan atau games yang ditawarkan media digital ketimbang permainan-permainan tradisional. Ayah Bunda, permainan-permainan tradisional itu sekarang ini jarang dimainkan oleh anak-anak. Maka adalah baik bila kita mengenalkannya kepada mereka. Di tengah keasikan mereka bermain games dari dunia digital, mereka bisa diajak untuk menikmati permainan tradisional. Selain dilakukan untuk melestarikan warisan budaya bangsa, permainan itu diperkenalkan pada anak dalam rangka membangun karakter anak. Seorang peneliti bernama Hairul Nur dari Universitas Negeri Makassar mengemukakan bahwa melalui permainan-permainan tradisional, karakter luhur anak bisa ditumbuh kembangkan. Sebab permainan itu bisa menstimulasi perkembangan anak. Seperti yang pertama, aspek motorik. Melalui permainan seperti gundu, lompat tali, petak umpet, tubuh anak digerakkan. Akibatnya sisi motorik mereka terbentuk. Daya tahan tubuh menjadi baik, kelenturan bagus, sensori motorik maupun juga motorik kasar, motorik halus menjadi baik. Yang kedua, aspek kognitif. Permainan tradisional memiliki daya mengembangkan imajinasi, kreativitas, problem solving, dan juga mengantisipasi dan menanamkan pemahaman kontekstual yang kuat. Yang ketiga, aspek emosi. Bermain bersama teman-teman dengan berlari, melompat, menari, membuat anak menemukan media katarsis. Ketika anak menemukan media katarsisnya, mereka mampu mengelola emosi-emosi negatif dan mentransformasi menjadi emosi positif. Dampaknya, anak akan mudah berempati pada sesama. Kemampuan berempati dalam diri anak menjadikan anak memiliki jiwa welas asih kepada sesamanya. Yang keempat, aspek bahasa. Kemampuan berbahasa tidaklah otomatis. Kemampuan ini ada dalam diri setiap orang karena ada upaya melatih terus-menerus melalui aktivitas keseharian. Permainan tradisional ini menjadi sarana melatih anak agar mengembangkan aspek berbahasa yang baik. Melalui permainan petak umpet misalnya, anak berlatih mengungkapkan bahasa melalui komunikasi di dalam permainan. Yang kelima, aspek sosial. Aspek ini menjadikan anak mampu mengondisikan diri dalam menjalin relasi sosialnya, bekerja sama dengan orang lain. Ketika itu dilakukan terus-menerus, anak berlatih dan terlatih memiliki kematangan sosial dengan teman sebayanya. Aspek ini dapat meletakkan fondasi untuk melatih keterampilan sosialisasi dengan berlatih peran bersama orang yang lebih dewasa ataupun masyarakat secara umum.
Ketika permainan ini dilakukan bersama keluarga, keluarga kita tentunya akan semakin akrab. Yang keenam, aspek spiritual. Spiritualitas merupakan pengalaman anak dengan Tuhan secara pribadi dan juga melalui alam semesta dan melalui sesamanya. Dengan melakukan permainan tradisional, anak mencoba mengenal siapa dirinya dalam relasi dengan Tuhan yang diimaninya, dengan sesama manusia dan dengan ciptaan Tuhan lainnya yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan. Yang ketujuh, aspek ekologis. Ketika anak bermain di lapangan atau di lingkungan sekitar, mereka menjumpai tanaman, rumput, udara, hewan terik, matahari, dan yang lain sebagainya. Melalui perjumpaan itu, anak diajak untuk turut menjaga kelestariannya. Anak juga diajak untuk ikut serta menanggulangi pencemaran dengan cara membuang sampah pada tempatnya, memelihara kebersihan. Aspek ini bertujuan untuk memfasilitasi anak untuk dapat memahami pemanfaatan elemen-elemen alam sekitar secara bijaksana. Aspek ke-8, aspek nilai-nilai moral. Aspek ini memfasilitasi anak untuk dapat menghayati nilai-nilai moral yang diwariskan dari generasi terdahulu kepada generasi selanjutnya. Negeri kita ini sangat majemuk, dan ini mesti dijaga dengan cara saling menghormati satu dengan yang lainnya, dengan nilai-nilai luhur bangsa. Permainan tradisional memberikan kemampuan anak untuk belajar menanamkan nilai-nilai positif dan menanamkan moralitas yang sesuai dengan jiwa bangsa. Dengan demikian, jiwa mereka diasah untuk menghidupi kebajikan. Ayah bunda, kita telah melihat banyaknya manfaat dari permainan tradisional. Yuk, kita ajak anak-anak kita untuk beranjak dari tempat duduknya, meninggalkan gadgetnya, dan bermain bersama keluarga. Kalau ayah bunda punya pengalaman bagaimana dalam mendampingi maupun mengasuh anak, silakan bercerita di kolom komentar yang sudah tersedia. Atau jika punya permintaan tentang tips parenting yang lain, silakan juga tulis di kolom komentar. Dan sebagai penutup, ingatlah, bila ingin berhasil menjadi orang tua yang bijaksana bagi anak-anak yang sudah Tuhan anugerahkan di dalam pernikahan kita, berilah waktu yang memadai untuk beraktivitas bersama dengan anak-anak. Dan bila ayah bunda membutuhkan ide tentang aktivitas bersama dengan anak, silahkan lihat acara Geku Giku di kanal YouTube YKB GKI TV. Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Topik sekolah minggu menurut kurikulum dari Bina Warga adalah menyingkir ke Mesir dan kembali ke Mesir. Kisahnya diambil dari Matius 2 ayat yang ke-13 sampai 23. Tuhan Yesus yang adalah anak Allah pun tak luput dari kesulitan. Namun kisah ini menunjukkan bahwa penyertaan Tuhan dalam menghadapi kesulitan itu iya dan amin. Ayo papa mama beraktivitas bersama anak sambil membangun kepercayaan anak bahwa Tuhan selalu menyertai dan menjaga kita. Aktivitasnya adalah Geku Giku. Kita ajak anak membuat payung dari kertas lipat. Payung ini menandakan penyertaan Tuhan kepada kita. Bahan-bahannya kita siapkan kertas lipat dan juga lem.
Cara membuatnya, kita ambil satu kertas. Kita lipat dulu berbentuk segitiga, kemudian kita buka lagi, kemudian kita lipat lagi sehingga membentuk lipatan seperti ini. Kemudian kita lipat menjadi dua, buka lagi, kita lipat lagi ya. Nah, kemudian kita buat membentuk segitiga. Kita lipat lagi bentuk segitiga. Nah, ya, sudah kita lipat, kemudian kita buka seperti ini, kita lipat ke bawah ya, seperti ini. Nah, kita lipat ke bawah lagi ya, lipat. Kita akan membentuk seperti payung ya. Kita juga lipat lagi. Seperti ini. Kita lipat. Nah, ya, kita lipat lagi ke bawah. Nah, kita juga lipat membentuk seperti ini ya, sudah jadi. Nah, sekarang kita lipat ke bawah, kita lipat ke dalam, dibuka lagi, kita lipat ke dalam. Kita rapihkan ya. Nah, kita lipat lagi nih ke dalam. Kita lipat. Yang masih ke bawah kita lipat ke dalam lagi. Oke, sudah menjadi payung seperti ini ya. Nah, sekarang kita akan membuat tongkatnya, gagangnya. Kita ambil kertas lipat, kita bagi dua aja. Terus kemudian kita lipat ya. Kita lipat. Kita lilit-lilit. Nah, kita siapkan lem. Kita lem. Nah,
Oh iya, kita siapkan juga gunting ya, Papa Mama. Karena kita akan membolongkan atas sisi sininya. Nah, kita akan memasukkan seperti ini. Kita lem ujungnya. Kita rapihkan. Nah, kalau agak ini bisa dipotong. Nah, sudah jadi payung dari kertas lipat. Kalau Papa Mama senang dengan program ini, bisa klik gambar jempolnya ya. Dan jangan lupa subscribe YKB GKI TV, klik gambar loncengnya, supaya Papa Mama tidak ketinggalan program Giku-Giku berikutnya. Sampai jumpa di Giku-Giku selanjutnya. Giku-Giku, gerejaku, kirangkanku. Hai sahabat YKB, Saya Ineke. saya Ripka, saya Mika. Kami mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Giku-Giku, gerejaku, kirangkanku. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.